Guys, kalian tahu tren ini gak sih? Ini lagi viral banget tahu. Ayo kita buat. Ih, ini tuh beneran tahu semua orang pada bikin. Kalau kita nggak bikin, kita ketinggalan banget nggak sih? Wait. Kita pause aja, kita ambil HP lalu kita buat. Ayo, udah. Ini udah yang ketiga kalinya loh minggu ini. Minggu kemarin challenge ini, sekarang ini lagi. Hey, kalian pernah nggak sih ngerasain takut ketinggalan tren? Kalau pernah, welcome di video kita. Oke, jadi sebelum kita judge mereka, honestly, siapa sih yang nggak pernah FOMO? FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Nah, ini yang bikin kita geleng-geleng tadi, bukan karena kita soko, tapi karena kita ngeliat sendiri gimana capeknya mereka itu ngejar dance itu semua. Gak selesai, satu tren kelar, udah ada tren baru. Kapan istirahatnya? Jadi menurut kalian apa sih sebenarnya terjadi kalau kalian terus-terusan ikuti tren? Yang paling bahaya itu kita jadi kehilangan filter. Kita udah gak nanya lagi nih, ini worth it gak sih kalau kita ngelakuin? Yang ada cuma orang lain pada ngelakuin, aku juga harus ngelakuin dong. Nah, itu yang bisa bikin kita ngelakuin hal-hal yang bisa bertentangan sama diri kita sendiri. Kita nggak sadar, tapi lama-kelamaan kita bisa lupa sama identitas kita sendiri itu dari sebuah tren, bukan dari diri kita sendiri. Jadi ini tuh bukan cuma soal dance challenge sama tren doang, tapi tentang keputusan sehari-hari juga. Exactly. Dan riset juga nunjukin kalau FOMO itu nyata secara psikologis, bisa meningkatkan anxiety, bikin kita merasa nggak cukup, dan bikin kita susah puas sama hidup kita sendiri. Ke dance Brazil tadi ya, bukannya menghakimi sih, cuma kayak kan dance Brazil ini bukan sesuatu yang positif dan worth it gak sih buat kita ikutin. Jujur sih, awalnya kita juga nggak terlalu mikirin dalamnya gimana. Tapi karena ngeliat orang lain pada post, ya udah deh ikutan aja. Iya, nggak kepikiran gerakannya, nggak kepikiran pesannya, yang penting viral. Nah, ini yang sering kejadian. Jadi sebelum kita buat tren itu, kita harus tahu gerakannya itu dari mana, terus berdampak buat orang lain atau enggak, merugikan orang lain atau enggak. Itu kita harus pikiran dulu sebelum kita membuat tren gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, jujur kita nggak pernah nanya hal itu sih sama diri sendiri. Dan itu bukan salah kalian sepenuhnya, karena algoritmanya tuh emang desain buat kita tuh scroll, lihat, dan ikuti terus, gitu terus berulang. Nah, disitulah kita perlu pause sebentar. Satu pertanyaan sederhana nih, kalau orang lain nggak ada yang lihat, apa kita masih mau ngelakuin itu? Itu bisa jadi filter yang kuat banget. Tapi kita juga nggak boleh jadi orang yang antisosial ya, kayak kita sangat-sangat menghindari tren itu kan nggak harus juga, karena ada juga yang tren yang genuinely itu emang dia positive vibes gitu. Jadi gimana cara kita buat bedain? Ada 3 pertanyaan simple yang bisa kalian cobain. Apakah ini sesuai dengan yang kamu pegang? Kamu harus nutup muka atau bohong sama orang tua, itu udah jadi tanda. Apakah ini bawa manfaat minimal buat diri sendiri, entah itu hiburan yang sehat, skill baru, relasi, maupun inspirasi. Kalau trennya udah hilang besok, apakah kamu masih bangga udah ngelakuinnya? Ini yang paling jujur. Kayaknya kalau kita pakai filter ini bakal banyak yang kita skip deh. Dan itu bukan berarti kamu ketinggalan, tapi kamu lagi jaga diri kamu sendiri. Nah, FOMO itu bikin kita ngerasa rugi kalau kita nggak ikut. Padahal kadang walaupun kita nggak ikut tren, kita bukan orang yang rugi kok. Ini ada tren baru pada. Worth it nggak sih? Enggak. Oke. Tren itu boleh datang dan pergi, tapi identitas lo itu yang harus lo jaga. Kalian nggak harus ikut semua yang viral, cukup jadi diri sendiri, itu lebih dari cukup. Thanks for watching. Meanwhile